Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas besar. Tugas besar kami kali ini akan membahas tentang sistem parkir yang ada di mall. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Sebastian Girsang, NIM 196222068. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Putra Adi Widodo, NIM 165222088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarafi Akmal dengan NIM 196222178. Dan saya sendiri, Salatul Safa, dengan NIM 165222198. Nah, untuk mengetahui penjelasan mengenai sistem, maka kita terlebih dahulu akan membahas masalah-masalah yang akan diselesaikan pada topik tugas besar kali ini, yaitu dengan mengenai kode komposisi masalah. Nah, penjelasan mengenai dekomposisi masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, jadi ini slide dekomposisi persoalan. Oke, jadi dari penjelasannya, masalah utama topik kami itu ya, sistem parkir kendaraan di mall. Dari masalah ini kami peroleh dengan melakukan riset terhadap sistem parkir di mall. Kemudian dengan teknik dekomposisi, masalahnya dapat dibagi jadi 3 pokok submasalah. Seperti lihat di sini ada pengemudi tidak mengetahui jumlah ketersediaan lahan parkir, kemudian pengemudi tidak mengetahui lahan parkir yang kosong, kemudian cara menghitung biaya parkir kendaraan. Dan solusi utama dari permasalahan alur kendaraan di mall ini, kami menghasilkan itu alat penanda ketersediaan lahan parkir. Oke, next. Dan di sini diagram grafik algoritma divide and conquer strategy. Di sini untuk menjelaskan atau membagi sub dari masalah utama menjadi sub masalah dengan nilai terkecil, kemudian ditentukan solusinya sampai mendapatkan solusi dari masalah utama tersebut. Oke, dan di sini dari sub masalah pertama yaitu pengemudi tidak mengetahui jumlah ketersediaan lahan parkir. Dan di sini ada masalahnya yaitu karena pengemudi tidak mengetahui jumlah kapasitas parkir dalam satu gedung tersebut, sehingga kemudian bisa dilakukan dengan menginput kapasitas parkir. Yang kedua, pengemudi juga tidak mengetahui kondisi parkir. Dan di sini kami menyimpulkan bahwa dengan kondisi parkir terisi, maka lampu indikator akan berwarna merah, kemudian saat parkir kosong lampu akan berwarna hijau. Dan solusinya, sistem akan menampilkan jumlah ketersediaan lahan parkir di layar berdasarkan selisih total kapasitas parkir dengan jumlah parkir yang terisi akan diperoleh dari kondisi warna lampu indikator. Okay, next. Kemudian dari submasalah yang kedua yaitu pengemudi tidak mengetahui lahan parkir yang kosong, dan di sini masalahnya seperti yang dijelaskan pengemudi tidak mengetahui lahan parkir kosong, dan di sini kami menyimpulkannya bahwa kalau terisi lampu indikator akan berwarna merah dan saat kosong lampu indikator akan berwarna hijau. Oke, dan yang submasalah terakhir yaitu menghitung biaya parkir kendaraan. Di sini kami menginput ada biaya parkir per jam, kemudian ada durasi kendaraan parkir, dan di sini kami menghitungnya saat saat lahan parkir terisi, yaitu saat lampu indikator berubah warna menjadi merah, kemudian sistem akan menghitung waktu masuk, dan yang kedua waktu saat keluar dari lahan parkir lampu indikator akan berubah warna menjadi hijau, dan kemudian sistem akan menghitung waktu keluar. Dan di sini kami menentukan harga parkir yaitu Rp7.200 per jam atau Rp2 per detik, dan variabel ini akan diulang untuk dikalikan dengan durasi parkir sehingga diperoleh hasil biaya parkir kendaraan. Ya, selanjutnya ada flowchart dan simulasi masalah. Jadi tujuan utama dari pembuatan flowchart yaitu untuk memperjelas skema dan alur dari dekomposisi persoalan agar dapat lebih mudah diimplementasikan. Dari dekomposisi sebelumnya, flowchart akan membantu untuk memetakan alur dari penyelesaian masalah utama dalam kegiatan parkir ini. Dalam kegiatan parkir di mall ini, yaitu pengemudi tidak tahu ketersediaan lahan parkir dan perhitungan tarif dari durasi parkir. Untuk membuat flowchart di kasus ini, kita harus membuat simulasi masalah dari pengemudi saat hendak parkir di mall untuk menemukan permulaan dari flowchart. Dari kedua masalah utama, masalah yang paling utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu dan harus dicari datanya terlebih dahulu yaitu ketersediaan parkir, karena data-data lain akan terlengkapi ketika ketersediaan parkir lebih dahulu diketahui. Lanjut.
Jadi penjabaran flowchart-nya yaitu masalah utama permulaannya kita harus memberikan sebuah konfirmasi terhadap ketersediaan lahan parkir dengan meminta para pengemudi untuk memencet suatu tombol atau input yang menandakan ketersediaan posisi lahan parkir tersebut, dan di kondisi ini pengemudi hanya akan memencet tombol atau input jika akan keluar atau akan masuk. Setelah pengemudi mengonfirmasi ketersediaan lahan parkir, maka kondisi lahan parkir akan diperbarui dan ditampilkan kepada pengemudi lain agar dapat diketahui. Yang kedua itu pendataan. Setelah pengonfirmasian, kondisi kendaraan akan didata. Kondisi yaitu waktu masuk, waktu keluar, dan durasi waktu parkir. Penyelesaiannya adalah setelah semua proses di atas, kondisi lahan parkir diperbarui dan tarif akan dihitung berdasarkan waktu dari durasi parkir. Berikut adalah flowchart untuk mengisi indeks button dan untuk memprint indeks button. Selanjutnya adalah flowchart untuk logika lahan parkir. Diawali dengan inisiasi berbagai matriks yang diperlukan untuk programnya, lalu dilanjut dengan input lahan parkir yang dipilih berupa klik. Apabila terisi sama dengan false, maka sisa lahan parkir kurang 1 terisi akan sama dengan true di indeksnya, dan sisanya. Lalu apabila terisi tidak sama dengan false, maka sisa lahan parkir berkurang 1 terisi di indeks tersebut akan menjadi false, dan sisanya. Program apabila tidak ada data lagi yang ingin diinput akan selesai. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan cara implementasinya di program Python. Di sini kami menggunakan tkinter, dan ini adalah struktur dasar dari tkinter. Kemudian ada inisialisasi berbagai matriks yang digunakan. Di sini ada beberapa matriks, di antaranya button terisi waktu masuk, waktu keluar. Y dan Y2 ini adalah total detik dari waktu masuk dan waktu keluar. Nah, di sini ada fungsi logika dari sensor, yaitu ganti warna. Pertama, apabila terisinya false, artinya button akan berubah warna menjadi merah ketika diklik. Kemudian apabila button ternyata true ketika diklik, maka button akan berubah menjadi green. Kemudian selain mengubah warna, fungsi juga akan mengambil data. Di sini ada fungsi, jika ketika ditekan terisi sama dengan false, artinya mobil masuk. Akan diambil waktu sekarang, kemudian diubah dalam bentuk total detik, sisa lahan parkir berkurang 1, dan kemudian waktu masuk disimpan di matriks waktu masuk sesuai dengan indeks. Selanjutnya ada else, yaitu jika terisi sama dengan true, maka SLP akan plus 1, karena artinya mobil keluar, ambil waktu sekarang, diubah menjadi total detik, kemudian waktu keluar diambil dari X, dan kita mengkonfigurasikan jam masuk serta jam keluar, dan kemudian harga bayar diambil dari total detik keluar, dikurangi total detik masuk dikali 2, dengan asumsi harga Rp2 per detik. Selanjutnya ini adalah bagaimana kami membuat lahan parkir dengan for untuk mengisi masing-masing matriks dengan button yang dimana ada komen full data beserta ganti warna agar kemudian button ketika ditekan bisa melakukan sesuatu. Ini ada beberapa pelengkap untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan mengsimulasikan di tkinter. Ini adalah tampilan awal dari program yang kami buat. Apabila ditekan di 4,8, maka akan diambil waktu masuk sekarang, yaitu 21.32.11. Kemudian kita bisa menekan berbagai tombol lain, dan waktu masuk akan terus berubah, sering dengan waktu sekarang. Nah, apabila kita menekan tombol yang berwarna merah, maka akan diambil waktu masuk ketika pertama kali ditekan, dan waktu keluar yaitu waktu saat ini. Dan dari sini didapat selisih, dan juga total bayar. Nah, bisa dilihat juga sisa lahan parkir bergerak sesuai dengan angka ketersediaan lahan parkir yang ada. Kira-kira begitu program telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.